Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan masalah arti hidup, bahwa hidup itu sangatlah singkat gitu, waktunya sangat singkat gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita masih ingat tahapan-tahapan kehidupan kita, mungkin dimulai dari lahir, menjadi anak-anak, lanjut menjadi remaja, dan terus berkembang lagi menjadi dewasa. Setelah dewasa menikah, setelah menikah menjadi orang tua. Nah, tahap ketiganya baru masuk ke dalam kategori sudah mulai menua gitu, jadi kakek atau jadi nenek, jadi manusia lanjut usia gitu. Itu kalau kita flashback itu sangat mengerikan gitu, cepat sekali. Kita mesti hati-hati gitu, tanpa terasa waktu kita akan habis. Misal kita dari lahir gitu, mungkin lahir kita tidak bisa mengingat saat kita lahir, tapi orang tua kita atau keluarga kita yang menceritakan apa yang terjadi saat kita lahir gitu. Nah, tapi begitu masuk ke periode anak-anak gitu, kita mungkin masih ada bayangan, meskipun saya usia sudah di atas 50, saya masih ada bayangan waktu saya playgroup, waktu saya di taman kanak-kanak, di SD gitu. Bayangan itu masih menghantui, masih terberkas di kita gitu. Padahal sudah 50 tahun lebih dan 60 tahun gitu. Begitupun waktu remaja waktu kita SMP, SMA gitu, jelas kita masih teringat sekali bagaimana kita guyon, bagaimana kita main dengan teman-teman yang seumur saat itu gitu. Jadi ya masih kebayang gitu, masih ada dalam bayangan. Adapun masalah kedalaman soal rohani gitu, kedalaman kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Anak-anak, kalau kita compare anak-anak dengan firman gitu, rasanya wajar gitu, akan masih jauh sekali gitu antara masih ada perbedaan antara anak-anak dengan firman itu. Antara berapa penting itu masih tidak dipikirkan oleh anak-anak gitu. Begitupun masa remaja, ada beberapa teman-teman saya gitu yang memang dari masa remaja sudah mulai aktif ke dalam rohani gitu. Dalam arti kata dia sudah berusaha mengenal Tuhan, coba mengerti apa maunya Tuhan. Nah, itu mungkin yang sebenarnya kalau saya lihat sekarang itu yang terbaik gitu, yang terbenar seperti itu. Tapi pada umumnya remaja pun kayaknya mayoritas masih belum terlalu vital akan firman. Padahal kalau kita hitung itu dari jarak umur ya, dari waktu umur gitu, kita dari lahir sampai remaja, itu kurang lebih kita dari 0 tahun sampai 20 tahun mungkin udah masuk kategori remaja. Nah, kalau kita mengacu 20 tahun dari sisi firman Tuhan gitu, firman Tuhan bilang manusia rata-rata meninggal umur 70-80, anggaplah 80 tahun gitu. Berarti dari 20 tahun kita saat remaja itu sudah menghabiskan waktu 20/80 tahun, berarti kurang lebih 25% waktu kita sudah habis gitu. Waktu hidup kita sudah habis oleh masa remaja kita. Padahal pada umumnya dari lahir anak-anak remaja rasanya urusan rohani, urusan Tuhan, urusan firman itu masih banyak diabaikan. Ya ada gitu, cuman minoritas sekali orang yang memang dari remaja sudah mencari Tuhan gitu. Nah, kedua, kita masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya berarti dari remaja kita mulai tinggalin remaja, kita mulai dewasa. Dari dewasa mungkin kita sudah umur 30-an menikah, dan mungkin jangan-jangan kalau nggak terlambat umur 40-an kita sudah mempunyai anak gitu. Jadi dewasa, nikah. Nah, waktu saya masih ingat sekali waktu
nikah gitu, pacaran nikah, waktu nikah itu wali nikah saya itu waktu itu pada tahun 2017 itu kalau lihat dia sudah meninggal gitu. Itu saya ingat, kalau ingat wali nikah saya itu berarti sudah 30 tahun yang lalu. Tanpa terasa kok sudah 30 tahun gitu. Nah, kalau kita nggak ada hati-hati, kita jadi lupa ya bagaimana kita mau masuk ke dalam seperti yang Tuhan mau. Kalau Tuhan kan katakan kan, kalau kita mau selamat, sukses, kita harus percaya Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, berarti ya kita harus hidup di jalan Tuhan, hidup bersama Tuhan. Tapi kadang-kadang mulut kita selalu mudah sekali ucapkan bahwa kita percaya Tuhan, kita andalkan Tuhan, tapi dalam realita kenyataannya itu tidak seperti itu gitu. Jadi kalau saya pelajarin waktu wali nikah saya di lembaga pernikahan gitu tempo hari, ya udah lewat 30 tahun saya diantar dia itu pada tahun 2017, berarti kalau sekarang udah 33 tahun, udah makin panjang sekali gitu. Padahal diingatan masih terbesit, iya waktu itu acaranya masih gini masih kebayang gitu. Nah, pada umumnya umur 40 orang tua sudah menjadi orang tua karena sudah mulai punya anak gitu. Nah, kalau kita flashback balik ke dalaman soal rohani gitu pada umur 40 itu bagaimana gitu antara umur dewasa terhadap firman dan waktu kita menjadi orang tua terhadap firman. Kalau dari sisi standar waktu gitu, dari waktu kehidupan, umur 40 itu adalah sudah 50% atau setengah dari yang firman katakan. Kalau firman katakan umur 80 orang meninggal gitu, berarti umur 40 itu sudah separuh jalan. Nah, apakah waktu separuh jalan itu kita sudah mulai benar-benar serius mencari Tuhan, atau waktu itu juga belum mencari Tuhan gitu? Ya malah kita sibuk dengan kesibukan usaha kita sibuk dengan istri dan anak-anak kita gitu, kita sibuk dengan keluarga kita. Akhirnya umur 40 pun urusan rohani, urusan Tuhan, urusan firman itu masih aja kita abaikan gitu. Kita nggak sadar kita masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga berarti sudah mungkin udah 40, 50, 60 udah kategorinya sudah menuju ke kakek nenek gitu, udah ke manusia lanjut usia. Nah, waktu kita bicara di fungsi itu, Tuhan ingatkan gitu bahwa manusia itu umurnya itu seperti rumput atau bunga gitu ya, begitu selingkasan saja sudah tidak ada, rumputnya udah kering, udah mati, bunganya juga sama gitu. Manusia itu seperti angin ya. Sekarang ada, kalau kita flashback ke orang tua kita atau ke teman-teman kita atau ke saudara kita, dulu ada, tapi sekarang hilang begitu saja, udah tidak ada gitu. Tidak ada kenang-kenangan yang bisa kita kenang. Itu manusia seperti itu gitu. Nah, ceritanya beda kalau kita pelaku firman. Kalau pelaku firman, kita mendapatkan jadi kasih setianya Tuhan gitu. Itu ceritanya beda gitu. Nah, kalau kita bicara kedalaman saat kita umur 40, 50, 60, itu bagaimana gitu kedalaman kita dengan firman ya, apalagi kalau kita sudah menjelang 60 gitu ya, bagaimana sih kita sebagai sudah seumur kakek nenek gitu, 60 tahun, bagaimana kita pengertian akan rohani kita, bagaimana kita hubungan pengenalan kita akan firman, pengertian akan firman, bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan gitu lewat roh Tuhannya, bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu kalau kita sadar gitu, saat kita umur 60, kita itu sisa umurnya sudah tinggal berapa tahun ya. Kalau kita parameternya 80 tahun, berarti 60 per 80 tahun, berarti
sudah 75%. Ya, kita tinggal sisa 25%. Kita umur 60, umur kita tinggal sisa 25%. Apa yang mau kita perbuat gitu? Ya, untuk 25% umur kita. Kalau bicara persentase 25% sisa waktu. Kalau bicara dari soal waktu, ya 20 tahun. Ya, 20 tahun itu tidak ada artinya kalau kita mengenang waktu umur 40, waktu kita mengenang umur 20. Jadi betapa singkatnya waktu gitu. Nah, yang kita hadapi itu begitu kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak hidup sesuai dengan perintah dan peraturan Tuhan, kita tidak mendapatkan satu kehidupan di surga gitu, keselamatan di surga. Ya, kita kalau tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya, kita masuk ke dalam akhirat yang di neraka. Kita bayangin kalau kita di bumi, di dunia ini hanya 80 tahun gitu. Waktu hidup kita berasa seperti lama. Padahal kalau kita pelajarin lebih dalam, kita lewat itu nggak berasa. Singkat sekali. Bahkan kalau kita bandingkan hidup 80 tahun dibanding dengan kekal gitu, yang Tuhan bilang ada, kita masuk ke dalam alam kekal. Kekal itu kan tidak berbatas gitu. Jadi bagaimana kita kok berani-beraninya dalam waktu 80 tahun kita diberi kesempatan untuk bagaimana untuk bisa selamat gitu, tapi kita tidak gunakan. Nah, terlebih lagi kalau sekarang umur kita sudah 40, 50, 60 tahun, sisa waktunya makin dekat sekali gitu. Ya berarti tinggal sisa 40 tahun, sisa 30 tahun, sisa 20 tahun. Ya bagaimana kita mau prepare untuk bisa masuk ke dalam Tuhan lebih dalam lagi kalau tidak kita dari sekarang mau bergerak. Nah, minimal kan mestinya kita sadar itu gitu. Kalau memang waktu hidup kita singkat sekali, ya berarti kita mesti apa ya, mesti kalau memang kita percaya Tuhan, apa enggak lebih baik kita minta ke Tuhan gitu, bahwa kita mau untuk mengenal Tuhan lebih dalam, biar Tuhan yang bimbing kita untuk bisa lebih mengenal Tuhan, lebih mengerti apa yang Tuhan mau, lebih berani gitu melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan peraturan dalam firman-Nya gitu. Kalau kita tidak mulai dari sekarang persiapkan, terlebih lagi yang sudah umur di atas usia pensiun, ya berarti udah 55 ke atas gitu, itu waktunya sudah tidak main-main lagi. Itu kalau seandainya kita diberi sehat sampai umur 70-80. Nah, tapi kalau misalnya kita kondisi tubuh kita nggak kuat, nggak sehat gitu, kita nggak bertahan sampai 70-80, nah kita bayangin kalau kita udah 55-60 gitu, sisa umur kita tinggal berapa tahun? Masa sih kita tidak mau berubah gitu, mau tetap seperti yang kita lakukan dari 0 sampai 55 tahun, tidak mau mengenal Tuhan, tidak mau lebih merenungi apa pengertian yang Tuhan inginkan, tidak berani gitu. Ya tidak berani karena tidak mengenal apa yang Tuhan perintahkan gitu. Ya, tapi buat Tuhan kan sama saja tidak melakukan firman Tuhan gitu. Nah, ini maksud saya teman-teman mesti sadar gitu bahwa usia kita dengan kesibukan kita, dengan masalah-masalah yang ada di kita gitu, kadang-kadang kita sudah tidak sadar, kita sudah tergerus gitu, umur kita ini makin tergerus, dan khususnya untuk yang sudah 55 ke atas, saya ingetin sisa waktunya tinggal 25 tahun itu kalau seandainya umur kita 80 tahun. Tapi kalau seandainya umur kita cuma 70 tahun, berarti sisa umur kita tinggal 15 tahun. Tapi kalau kita umurnya tinggal 65 tahun, berarti tinggal sisa 10 tahun. Nah, pertanyaannya, kita bertahan hidup sampai umur berapa? Nah, kalau kita bicara tinggal sisa 5 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tidak dari sekarang kita prepare benar-benar apa yang harus dilakukan untuk menghadapi menghadapi dunia akhirat yang akan datang, akhirat yang kekal yang akan datang, ya kayaknya akan mubazir gitu, akan sia-sia kalau kita bicara bahwa kita percaya Tuhan, ya kita taat sama Tuhan, kita hidup mau mengandalkan Tuhan,
tapi sama sekali sampai umur segini tidak mengenal apa-apa gitu. Jadi saya sekali lagi coba sharingkan ke teman-teman, siapa tahu dengan sharing ini jadi teman-teman bisa flashback lagi, mikir kembali lagi, kayaknya iya loh, hidup ini nggak bisa buat main-main gitu, karena hidup ini tidak bisa ditunda, hidup ini tidak bisa diputar balik, hidup ini terus berjalan terus gitu, tanpa terasa seperti itu. Dan khususnya yang sudah umur 50 ke atas, 55 ke atas, buruan deh sadar gimana caranya supaya secepatnya mencari Tuhan dengan cara ya memberanikan diri merubah gitu, merubah gaya hidup yang lama yang selama ini ada, harus dirubah menjadi kehidupan baru yang seperti Tuhan inginkan. Mungkin pagi ini saya coba sharing ini aja, saya cuma ingetin yuk bareng-bareng hati-hati gitu, bahwa kita jangan sampai tidak sadar, tahu-tahu waktu kita habis dan kita menyesal saat kita sudah sakit atau sudah tidak bisa apa-apa gitu. Kita harus cepatnya bangun, tidak ada yang terlambat buat Tuhan gitu. Jadi kalau memang kita usia segini kita mau cari Tuhan, rasanya Tuhan juga bisa bikin dispensasi untuk kita gitu, tergantung dari niatnya kita, dari hati kita gitu, karena Tuhan kan melihat hati. Jadi bukan ukurannya kalau sudah 55 itu berarti sudah terlambat, kalau masih muda itu masih keburu. Saya pikir di rumusnya Tuhan, di perhitungan waktu dari itu kan bukan seperti itu. Jadi adanya di hati kita. Kalau memang hati kita benar-benar tinggal sisa 5, 15 tahun, 25 tahun, tapi benar-benar maksimal, benar-benar ingin mencari Tuhan, rasanya Tuhan juga akan buat dispensasi untuk kita gitu. Oke, mungkin teman-teman begitu aja. Mungkin kita ketemu sampai di next sharing ya. Mungkin pagi ini cukup gini. Oke, see you, bye bye.